Eh. Itu tadi adalah Garmin Forerunner 265 yang terbaru. Halo, welcome back to Geeky Hub bersama gue Jason. Hari ini kita bakal ngebahas Forerunner 265 yang baru rilis. Sebelumnya kan kita udah bikin video impression tentang Forerunner 265 dan 965. Di kesempatan video kali ini, Nah, di video kali ini kita udah nyobain Forerunner 265 ini selama 7 hari terakhir. Jadi cukup tuh untuk kita gather data supaya kita bisa pakai fitur training status dan juga training readiness-nya. By the time video ini diposting, Garmin Forerunner 265 dan 965 sudah rilis. Jangan lupa kalau memang mau beli Garmin, tentunya langsung aja ke Geeky Tech. Jadi di video kali ini kita bakal lebih in-depth sedikit tentang apa aja sih yang baru di Garmin Forerunner 265 ini dan apa aja yang menurut kita bagus, yang menurut kita jelek. Ada yang jelek. Mari kibas. Oke, apa aja sih yang baru? Tentunya AMOLED dan juga sudah revamped user interface. Yang kedua adalah dia sudah touchscreen. Yang ketiga, ketebalan lebih tipis sampai kurang lebih 0,5 mm. Yang keempat, resolusi ya. Ada peningkatan kalau misalnya 265S itu dari 218 x 218 pixel menjadi 360 x 360 pixel, itu di 265S. Di Forerunner 265 ini 260 x 260 menjadi 416 x 416. Lalu dia sudah USB-C Garmin charging cable, jadi untuk kepalanya yang ke kepala charger itu di USB-C. Keenam, sudah ada fitur musik. Jadi kalau dulu di 255 itu ada varian 255 dan 255 musik, di 265 ini semuanya sudah fitur musik. 7, tambahan fitur training readiness yang tadinya cuma ada di 955. Lalu ke-8, tambahan fitur on-wrist running dynamics. Jadi nggak perlu pakai running dynamics spot lagi. Kita akan bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi di next section. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan lain-lain. Oke. Nah, kita lihat dari bentuk fisik tidak terlalu ada perubahan ya dari seri pendahulunya. Sama, ada 5 button. Nah. Jadi di sebelah kiri ada 3 button, di sebelah kanan ada 2 button. Kiri ada tombol buat light atau power on-off. Untuk naik dan turun, di kanan ada tombol start stop dan juga tombol untuk back. Nah, perbedaannya ini di tombol start stopnya ini kalau di Forerunner 265 ini ada apa ya, lebih gede dikit dan ada engraving tulisan run. Yang sebelumnya di 255 itu circle button biasa. Jadi a nice little touch dari Garmin untuk memberikan perbedaan, walaupun kecil tapi signifikan, beda gitu. Bahannya juga masih sama, terbuat dari plastik fiber reinforced polymer, jadi tetap terlihat kokoh walaupun terbuat dari plastik. Ya tujuannya memang agar tetap ringan dan nyaman digunakan di saat kalian berolahraga. Namanya juga Forerunner itu lebih peruntukannya untuk berolahraga, ya kan ya? Oke, kita langsung in-depth review on what's new. Kita pertama akan membahas soal AMOLED dan juga user interface-nya yang sudah revamped atau sudah di-update. Perubahan yang paling utama di 265 tentunya adalah yang paling ya kelihatan banget itu adalah layar AMOLED-nya. Tentu dengan layar AMOLED, warna yang diproduksi semakin banyak, semakin terang, semakin cerah, semakin keluar. Tapi bagaimana dengan performa layar di bawah sinar matahari? Tentunya kalau 255 itu kan tadinya menggunakan MIP, Memory in Pixel. Dimana kalau misalkan digunakan di aktivitas outdoor, which is ini memang banyak digunakan di aktivitas outdoor karena diperuntukannya itu memang untuk lari, untuk goes, untuk olahraga luar lah. Kalau MIP itu dia terlihat malah lebih terang, lebih jelas terlihat kalau di bawah sinar matahari yang terik. Nah gimana kalau AMOLED ini? Nah setelah kita tes, AMOLED ini masih sangat oke banget, walaupun memang tidak sejelas MIP ya. Jadi kalau misalnya kita setting brightness-nya udah di level 3, ada 3 level brightness ya, di level 3 masih terlihat sangat jelas AMOLED-nya di bawah matahari. Jadi menurut kita aman. Kalau dipakai indoor apalagi? Tak bisa bertaka-taka. Bilang kan salah. Jadi AMOLED itu segar banget. Nah, yang segar lagi adalah di user interface yang sudah berubah. Tentunya user interface dan juga watch face-nya jadi banyak macam, jadi nggak boring lagi. Kalau misalkan yang 255 itu, dulu kita tuh masih nyari-nyari di Garmin Connect IQ, ya watch face mana sih yang bagus, karena bosen tuh bawaannya. Nah, kalau watch face bawaan dari si Garmin Forerunner 265 ini menurut kita udah mantep, banyak pilihan, dan jadi bingung nih pengen pilih yang mana, dan nggak perlulah download yang lagi yang di Garmin Connect IQ. Kalau gue sih gitu ya. Lebih futuristik lah, mirip-mirip dengan yang di Garmin Epix.
Kedua, yaitu touchscreen. Nah, di 255 sebelumnya itu belum touchscreen. Jadi kalau di seri Forerunner itu dulu yang touchscreen itu hanya di 955. Jadi kalau di keluaran terbaru ini, 265 ini udah kebagian touchscreen-nya juga. Seperti biasa, kalau touchscreen itu bawaannya Garmin itu kalau misalnya lagi aktivitas itu dia otomatis mati, tapi bisa kalian setting kalau misalkan kalian tetap mau nyalain. Dari segi responsiveness sih, sangat amat banget responsif. Jadi touchscreen-nya enak banget buat dipakai. Jadi apapun yang bisa dilakukan oleh si button-button ini bisa dilakukan dengan touchscreen. Tapi kalau misalkan lagi aktivitas, untuk start hanya bisa menggunakan start-stop button ya, nggak bisa pakai touchscreen-nya. Terus banyak yang ngeluh kalau misalkan touchscreen tuh di saat berolahraga kan kalau misalkan tangan keringetan itu nggak enaknya. Katanya sih Garmin tuh udah improve, walaupun tangan kita berkeringat karena kita lagi berolahraga, masih sangat responsif dan masih sangat good enough untuk kita menggunakan touchscreen untuk menavigasi si jam Garmin ini. Dan kita terbukti kemarin kita nyoba, walaupun tangan berkeringat, kita coba naik turun, slide swipe sana sini, masih oke banget. Jadi improvement yang sangat banget. Oke, kita lanjut ke fitur musik dan juga battery life. Sebelumnya itu di 255 itu ada dua varian 255 dan juga 255 musik atau yang S juga ya. Nah, di 265 ini semuanya sudah musik. Nah, tentunya kalau musik dan AMOLED pasti kalian bertanya, gimana nih battery life-nya? Surprising banget. Jadi kaget banget kalau dibandingin dari 255 ke 265 itu hanya berbeda 1 hari. Dimana 265 ini walaupun AMOLED, kalau smartwatch mode itu bisa tahan hingga 13 hari. 255 berapa? 14 hari. Jadi cuma turun 1 hari aja. Kalau dibandingin dengan ya brand lain yang brand buah itu, dimana AMOLED sih AMOLED bagus, tapi tiap malam harus di charge. Gue nggak bisa bertaka-taka kan? Berkata. Baterai life memang nggak perlu diraguin lagi nih Garmin ya, kalau dibandingin dengan brand-brand lain. Kekurangannya waktu itu belum AMOLED. Ini udah AMOLED, baterai life 13 hari. Oh no, kita lanjut bahas di fitur terbaru di 265. Nah ini dua fitur. Sebelumnya di Forerunner 255 itu banyak banget tambahan fitur kalau dibandingin dengan seri sebelumnya 245. 255 itu banyak dinobatkan oleh Garmin Goers atau memang penggemar-penggemar Garmin sebagai Garmin yang paling terworth it untuk dibeli kalau dari segi harga dan juga fitur ya. Apa aja yang tadi yang nggak ada di 245 ada di 255 nih. Kita rekapin lagi, tentunya udah ada di 265 ya. Kita rekapin tuh ada di multi-band GPS, altimeter barometric compass, ada fitur triathlon, tadi di 245 nggak ada, di 255 ada. Sleep scoring, running power, HRV itu morning report, race predictor, health snapshot, itu semuanya tadi yang ada di 245 ada di 255. Itu semua pastinya ada dong di 265. Ada dua tambahan penting, yaitu training readiness dan juga on-wrist running dynamics. Kita bahas ya. Training readiness itu tadinya hanya ada di 955. Nah, sekarang sudah ada. Apa sih training readiness itu? Training readiness adalah fitur yang memudahkan penggunanya untuk mengetahui apakah kita siap untuk olahraga atau workout hari ini. Kalau misalkan nilainya rendah, lebih baik ya nggak usah dulu gitu. Karena si training readiness ini menggunakan data metrik dari sleep scoring, recovery time, HRV itu No, God, please, no! acute load itu adalah jumlah workout atau olahraga yang kalian udah lakukan selama 7 hari terakhir. Kalau misalnya 28 hari terakhir itu dia namanya kronik. Nah, acute load ya 7 hari terakhir dan stress level untuk menentukan seberapa siap diri kita untuk berlatih di hari itu. Ini berguna banget buat atlet profesional, mau itu buat orang-orang biasa seperti kita. Jadi kita nggak terlalu overwork. Jadi kalau misalnya kita lagi capek, menurut Garmin dari metrik-metrik data yang udah dia kumpulin itu kita nggak pantas untuk olahraga hari ini, takutnya kalau kita paksa olahraga malah nggak optimal ataupun malah bisa jadi injury atau sakit. Jadi jangan asal training. Tahunya sebenarnya kondisi tubuh kalian lemah. Fitur terbaru lainnya yang penting di Forerunner 265 ini adalah Running Dynamics. Nah, sebelumnya kalian tahu ya Running Dynamic Pod. Tahu nggak Running Dynamic Pod? Ini nih. Tanya lu taruhnya di sini nih. Dynamic Pod itu biasa dijual terpisah. Bisa ditaruh di badan, bisa taruh di sepatu atau apa. Biasanya seorang taruh di badan aja ya. Biasanya di celana gitu ya. Dengan ORT ini, tanpa pod, kita sudah bisa mendapatkan data lari seperti ground contact time ataupun vertical oscillation. Oscillation apa oscillation? Apa tuh?
Nah, buat running geeks pasti udah tahu. Buat yang belum tahu, jadi buat kalian yang lagi mau serius lari, ground contact time dan juga vertical oscillation ini penting buat kalian tahu. Nah, ground contact time itu adalah lama waktu antara kaki dan tanah bersentuhan di saat berlari. Jadi kayak kanan naik, kiri turun, kanan turun, kayak tek, 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 tek. Ngerti nggak? Angka yang normal untuk para pelari adalah antara 200 hingga 300 milisecond. Data ini penting untuk mengetahui indikasi keseimbangan lari untuk menghindari potensi cedera. Jadi penting nih si ground contact time tadi. Yang kedua adalah untuk mengetahui vertical oscillation. Itu adalah jumlah gerakan batang tubuh. Vertical oscillation itu adalah jumlah gerakan batang tubuh secara vertikal pada setiap langkah kita di saat berlari. Diukur dalam sentimeter. Semakin rendah, semakin bagus. Itu berguna untuk mengatur energi. Jadi kalau semakin tinggi torso kita gerak gitu, ya, itu energi atau stamina semakin terbuang. Jadi semakin rendah kita bisa menghemat stamina lebih banyak. Jadi supaya latihan kita bisa lebih optimal lagi. Fokus nggak? Kalau smartwatch mode-nya kurang lebih sama aja dengan Garmin-Garmin lainnya. Notifikasi masuk, tentunya kayak calories burn masuk, step counter juga ada, heart rate juga ada. Kurang lebih sama lah, activity tracking juga kurang lebih sama. Kayak SPO2 ada, itu ya nggak ada yang berbeda, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Jadi udah sangat cukup banget kalau dari sisi smartwatch atau activity tracking. Mungkin kita bakal bahas sedikit beberapa poin. Yang pertama adalah brightness level. Jadi brightness level ini bisa disetting 3 level. Ada level 1, level 2, level 3. Jadi bisa kalian setting sesuai dengan kemauan kalian. Sukanya yang terang, sukanya yang agak redup supaya bisa lebih hemat baterai. Itu nanti kalian bisa setting sendiri 3 level ya. Yang kedua adalah optical heart rate sensor. Tentunya ini bukan cuma buat heart rate aja. Kalau heart rate sensornya itu bisa untuk men-track heart rate. Yang kedua bisa untuk membaca respirasi pernafasan. Yang ketiga bisa untuk membaca SPO2. Ya, SPO2 itu apa? Kalau di Garmin sebutnya pulse ox, yaitu kadar oksigen dalam darah. Nah, buat yang nyari fitur ECG itu kalau nggak salah kemarin ada berita udah keluar di Venue 2. Nah, di Forerunner 265 ini belum ada karena hardware-nya masih belum mendukung. Oke. Yang keempat, ini sebenarnya fitur yang lama ya, morning report. Nah, gue lumayan suka sih morning report ini. Fitur ciamik. Jadi kalau misalkan kalian tiap bangun, kalian bisa dikasih tahu hasil tidur kalian berapa, gimana, sleep scoring kalian gimana, cuaca hari ini gimana, agenda hari ini ada apa. Kalau misalkan kalian save kalender dan sambungkan ke si Garmin itu penting sih. Jadi bangun-bangun tahu gitu hari ini mau ngapain atau nggak hasil tidur kalian gimana. Dan juga dia akan memberikan daily suggestion untuk workout kalian hari ini ngapain bagusnya. Misalkan lari berapa menit gitu, nanti bisa dikasih tahu. Lari 6 kilo gitu, nanti di-suggest oleh Garmin berdasarkan hasil dari HRV tadi, dari sleep scoring, body battery, dan lain-lain. Nah, dengan harga 265, 7.999.000. 265S, 7.799.000. Soalnya di saat video diambil kita belum diinfo soal harga oleh distributor resmi. Tentunya kalau mau cari Garmin yang ori, yang asli, dan resmi, baru, jangan lupa digigit ya. Nah, memang sih harga bakal lebih mahal dari seri pendahulunya Forerunner 255 Music. Tapi menurut kami tambahan upgrade ke AMOLED dan juga fitur tambahan training readiness dan juga on-race running dynamics tadi itu udah lengkap banget. AMOLED layar udah mantep, kalian nggak perlu beli running dynamic pod lagi. Training readiness yang tadi ada di 955 karena sudah ada di Forerunner 265 ini. Menurut kita dengan tambahan-tambahan tadi ini bakal menjadi salah satu jam Garmin yang bakalan laris banget sih dan menjadi go to watch untuk semua pengguna Garmin. Dari sisi harga mungkin dia nggak semahal Fenix, nggak semahal Epix. Dari sisi fitur dia sudah hampir selengkap 965, 955. Pokoknya ini bakal menjadi salah satu most wanted, most worth it. Pokoknya kita suka banget lah dengan Garmin Forerunner 265 ini. Sangat recommended. Sampai di sini aja, kita bakal ketemu di video selanjutnya. Mungkin bakal kita ngebahas 965 lebih lanjut. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Thank you. See you on the next video.